Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Sunda, terutama kelas 4 yang pada hari ini mempelajari tentang disiplin, jujur, jeung tanggung jawab dina pagawean. Untuk kelas 4 yang tadi merasa kelewat atau tidak serius ya mempelajarinya, maka sebagai acuan silakan dibuka YouTube-nya ya, untuk kembali untuk mempelajari tentang disiplin ya. Jadi intinya kehidupan setiap orang, setiap jalma bisa berjalan lancar kalau kebutuhannya kacumponan atau terpenuhi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini ya, setiap orang diwajibkan untuk nyari pekerjaan ya, yang bisa di zaman sekarang ini banyak caranya. Bisa bekerja di kantor, kemudian jadi karyawan swasta, jadi pedagang, jadi buruh, jual jasa ya. Ini adalah salah satu cara untuk memenuhi sebuah kebutuhan ya, anu wajib urang di ikhtiaranana wajib. Naon wae lamun urang geus menang pakasaban anu kudu dilakukeun nyaeta kudu boga sifat jujur, ikhlas, disiplin jeung tanggung jawab. Jujur artinya tidak tidak menutupi sebuah kesalahan, sebuah ketidakbenaran ya. Jujur itu ya jujur apa adanya ya. Kemudian ikhlas artinya hati itu menerima ya, tidak tengadome ya, tidak gerutu ya, atau orang Sunda mah gerutu lah ya. Jadi ikhlas nerima yang ditakdirkan. Nah, terutama kamu nih, tugas kamu ini adalah seperti belajar dan belajar. Mencari ilmunya ikhlas ya, diterima, insya Allah berkah ya. Itu semacam keharusan. Kemudian disiplin artinya begini, belajar di kelas 4 itu dalam waktu seminggu hanya 1 jam ya. Kemudian pas kita mempelajari bahasa Sunda diharapkan serius karena waktunya terbatas. 1 jam berarti kan sebulan 4 jam. Kalau setahun 4 jam kali 12 segitu, belum dikurangi hal-hal yang lain, liburlah dan sebagainya. Tolong diperhatikan ya. Kemudian menjalani sebuah kehidupan itu harus tanggung jawab ya. Ini salah satu yang membedakan antara anak-anak dan dewasa. Itu bukan masalah anak-anak dan dewasanya, tetapi dilihat tanggung jawabnya ya, keberanian untuk menghadapi sebuah keharusan ya. Jadi kalau nerima batasan tanggung jawab itu, walaupun anak-anak, kalau sudah punya tanggung jawab itu sudah bagus, sudah dewasa namanya ya. Jadi yang membedakan antara dewasa itu bukan kecil, bukan sudah berumur, bukan ya, tetapi dilihat tanggung jawabnya sejauh mana ya, bertanggung jawabnya terhadap sebuah keputusan, terhadap sebuah keharusan ya yang dilakukan oleh kamu untuk kelas 4 ya. Kemudian rupa-rupa pakasaban, artinya macam-macam pekerjaan, banyak sekali yang perlu diperhatikan ya. Istilahnya pun di bahasa Sunda itu berbeda-beda istilahnya pun. Contoh ya, yang paling gampang dibuka halaman 60. Yang paling gampang aja dulu ya. Halaman 60. Ngaran pantepatan, lihat gambarnya ada sekolah, berarti tempatnya sekolah ya, di sekolahan. Kemudian
pegawainya, pekerjaannya nih di sekolah itu ada pertama kepala sekolah. Kepala sekolah itu tugasnya apa? Mengelola sekolah, ya. Artinya bagaimana cara membuat sekolah ini maju, tidak ketinggalan. Kemudian guru, ya. Guru tugasnya apa? Mengajar, mendidik. Ya, ada dua tuh. Beda antara mendidik dan mengajar. Kalau mengajar itu tentang materi, tentang pelajaran. Kalau mendidik tentang tingkah laku, adab. Ya, adab. Nah, kalau misalnya akhir dari sebuah pengajaran atau pendidikan adalah adabnya. Adabnya bagus berarti luar biasa, pendidikannya berhasil, ya. Yang terakhir di sini halaman 60 ada kepala sekolah tadi, guru sudah. Kemudian ada cleaning service, ya. Ada cleaning service tugasnya apa? Mempertanggungjawabkan kebersihan dari halaman, kemudian ruang kelas dan seluruh lingkungan yang ada di lingkungan sekolah, ya. Itu harus dibersihkan atau harus bersih. Ini bukti bahwa kita mempunyai tanggung jawab. Nah, kalau ada 4 berarti kamu nih murid-murid harus apa tugasnya? Belajar. Cuma di sini ada 3, ya. Kalau mau pakai murid juga nggak apa-apa, ya, peserta didik. Tugasnya apa? Belajar. Bagaimana cara menerima, menyerap pendidikan atau pelajaran dari bapak dan ibunya, ya, ibu guru maksudnya, ya. Jadi itu contoh nama-nama pekerjaan atau pekasaban, ya. Harus tahu. Kemudian istilahnya pun di Sunda itu bermacam-macam, sampai ada 30 tuh nama-nama pekerjaan nih. Tapi mungkin yang kebahas sekarang hanya 5 saja dulu, ya, biar tidak terlalu lama dan kamu juga tidak bosan. Yang pertama, amil atau lebe. Nah, ini tugasnya mengawinkan atau menikahkan orang, ya, namanya amil atau lebe. Kalau di sini penghulu itu namanya semacam pekerjaan juga. Yang kedua, anjun, ya, ini berkaitan dengan agama, berkaitan dengan barang-barang gerabah. Gerabah itu alat yang dibuat dari tanah, ya, bisa celengan, ya kan, gambar gambar ayam, gambar apa macam-macam, ya. Ini produksi paling besar yang namanya alat gerabah ini dari Kota Bandung. Nama kampungnya Kampung Paleret, ya, Kampung Paleret. Itu khusus masyarakat di sana membuat celengan-celengan gitu, ya. Kemudian baramain. Nah, baramain itu sebenarnya bukan pekerjaan itu, ya. Orang yang minta-minta bukan pekerjaan sebenarnya, tapi di sini kategorikan pekerjaan, tidak masalah. Kemudian bas itu tukang kai, ya, yang membuat pintu, membuat jendela, membuat kusen-kusen lah, ya. Pokoknya barang-barang yang terbuat dari kayu itu namanya tukang bas, ya. Kemudian yang terakhir bekong itu tukang nyunatin, ya, dokter sunat, orang sudah bilang bekong, ya. Nah, yang terakhir canoli. Nah, 5 aja dulu, ya, biar ingat. Canoli itu orang yang menjaga, ya, atau memberikan makanan ketika ada hajatan. Nah, ini paling lucu yang namanya canoli. Telinganya di dapur, kadang-kadang nih matanya di depan. Kenapa? Jangan sampai makanan atau minuman kurang apalagi hilang, ya, bahaya, ya. Itu hari ini yang kamu pelajari tadi ringkasannya. Mudah-mudahan kelas 4 bisa memaknainya dengan baik, ya, memberikan manfaat. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan lupa menjalankan proses belajar mengajar dengan ikhlas, ya. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.